Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora mengenai UU Pilkada. Lewat putusan MK yang dibacakan Selasa siang 20 Agustus 2024, MK mengubah ambang batas untuk syarat pencalonan kepala daerah. Hal ini menjadi angin segar untuk Anies Baswedan. Anies sebelumnya berpeluang gagal maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 setelah 10 dari 11 partai politik pemilik kursi di DPRD Jakarta menyatakan dukungan untuk Ridwan Kamil. Koalisi pendukung mantan Gubernur Jawa Barat itu hanya menyisakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di luarnya. Para pimpinan partai politik berembuk, Pak Prabowo mendengar semua berbagai macam pandangan, aspirasi, harapan, dan semangat yang disampaikan oleh berbagai macam profesi warga Jakarta. Juru bicara PDIP, Ciko Hakim menyambut baik dua putusan MK yang dibacakan hari ini. Kedua putusan itu ialah soal ambang batas persentase untuk pencalonan dari partai politik turun menjadi 7,5% dalam pemilihan kepala daerah. Dan ambang batas usia minimal 30 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur ketika penetapan sebagai calon oleh KPU. Ciko menyebut PDIP akan segera menggelar rapat untuk membahas persiapan pilkada di seluruh Indonesia termasuk di Jakarta. Berkenaan dengan Jakarta, Ciko menyampaikan partainya akan tetap memprioritaskan kadernya sendiri untuk diusung menjadi calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Dia juga menyebut partainya masih mempertimbangkan untuk mencalonkan Anies Baswedan. Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora soal Undang-Undang Pilkada. MK menyebut partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. PDIP hanya memiliki 14% kursi di DPRD. Jumlah tersebut masih di bawah ambang batas pencalonan di pilkada yang ada sebelumnya, yaitu 20%. Putusan MK mengubah ambang batas tersebut menjadi 7,5% untuk pilkada DKI Jakarta. Anies kembali berpeluang maju jika diusung PDIP sebagai calon gubernur. Sebelumnya, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut unggul secara head-to-head jika dibandingkan dengan 3 nama lain, Ridwan Kamil, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dan Kaisang Pangarep. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.